Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni montase. Yang ketiga, dapat menjelaskan konsep penaksiran operasi perkalian dan pembagian desimal. Yang keempat, dapat menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara. Anak-anak, kalian sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kalian bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Amatilah gambar berikut. Di sini ada tanaman padi dan teh. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Anak-anak, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Amati hasil karya teman-temanmu dan berilah komentar sebagai bentuk apresiasimu. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Anak-anak, apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang, ayo kita coba menaksirkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Sekarang, coba kalian amati 3 karung beras berikut. Ada 3 karung beras A 8 1/5 kg, karung beras B 5 3/4 kg, karung beras C 4 2/3 kg. Sebelumnya, kalian siapkan dulu ya alat tulis kalian. Coba kalian kerjakan latihan berikut. Yang pertama, taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Yang kedua, taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Yang ketiga, taksirlah selisih berat karung A dan B. Yang keempat, taksirlah selisih berat karung A dan C, dan yang terakhir, taksirlah selisih berat karung B dan C. Anak-anak, berikut adalah contoh penaksiran. Yang pertama,
Ada seorang petani berjalan 1/10 km dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 4/5 km ke ladangnya. Sekarang taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan? Nah, caranya kalian gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing pecahan. Jika 1/10 dekat dengan 0, maka 1/10 dekat dengan 3, dan jika 4/5 dekat dengan 1, maka 4/5 dekat dengan 3. Kemudian kalian jumlahkan angka yang telah dibulatkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. Nah, anak-anak, sekarang apakah kalian ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Anak-anak, agar wawancara hasilnya maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum melakukan wawancara adalah: yang pertama, membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya kalian datang dengan tepat waktu. Yang ketiga, kalian harus berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicaralah dengan santun dan bersikap dengan santun. Yang kelima, kalian harus menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adiksimba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, kalian harus berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah kalian susun. Ketika sedang melakukan wawancara, hal yang perlu kalian lakukan adalah: yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara kalian. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah mencair, baru kalian hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara kalian. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, kalian bawa buku catatan kalian, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindarilah memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, kalian harus menghormati petunjuk dari narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-13, kalian harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban kalian catat. Hal-hal yang kalian lakukan setelah melakukan wawancara adalah: kalian harus mohon diri. Yang kedua, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang terakhir, kalian harus menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Anak-anak, simpulan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda itu mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua, apresiasi seni adalah
suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Yang ketiga, untuk melakukan penaksiran terhadap pecahan, kalian harus mengetahui pecahan acuan terlebih dahulu. Yang keempat, agar hasil wawancara kalian maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Anak-anak, sekarang kalian siapkan jurnal mingguan membaca kalian. Ibu, ada bacaan tentang Markis Kido. Tahukah kalian siapa Markis Kido itu? Markis Kido merupakan pemain bulu tangkis Indonesia yang berpasangan dengan Hendra Setiawan ketika meraih medali emas di Olimpiade Beijing, Cina pada tahun 2008. Markis Kido lahir di Jakarta pada 11 Agustus tahun 1984. Ia sudah mengoleksi banyak piala dan mengharumkan nama Indonesia ke seluruh dunia. Beberapa prestasi yang ia dapatkan ialah juara Indonesia Open pada tahun 2005, juara Hong Kong Open pada tahun 2006 dan 2007, juara China Open tahun 2006 dan 2007, juara Taipei Open pada tahun 2007, dan juara Malaysia Open pada tahun 2008, dan masih segudang prestasi yang diraihnya. Postur badan Markis Kido tidak terlalu tinggi, tetapi ia lincah dan bermain cepat. Pukulan-pukulan smashnya pun keras. Oleh karena itu, lawannya selalu dibuat gentar. Ia selalu diperhitungkan untuk menjadi juara. Kunci sukses Markis Kido ialah berlatih dengan rajin. Walaupun berbakat, jika malas berlatih, tidak mungkin kita bisa menjadi juara. Seorang juara tidak mengenal jenuh dan lelah. Kerja keras akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, sekarang kalian catat hal-hal penting yang ada dalam bacaan tersebut. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada yang belum kalian paham, bisa kalian diskusikan bersama keluarga di rumah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.